Oke, ya suara gue jelas ya? Matius 13. Oke, ini cepet kok. Kalian sering banget denger firman ini, oke? Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia sehingga dia naik ke perahu duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka katanya. Adalah seorang penabur untuk penabur. Waktu ia menabur, sebagian jatuh pinggir jalan. Datang burung, makannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu, tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Sebentar doang tumbuh. Tapi karena tanahnya tipis. Tapi karena ada matahari, layu dia jadi kering dan tidak berakar. Sebagian jatuh semak duri, makin besar semak itu menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Oke, kalian udah sering banget dengar khotbah soal tabur-taburan ini gitu ya. Jadi gue nggak akan jelasin lebih lanjut karena udah sering banget gitu ya. Yang gue cuma tekenin soal ada yang berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat, sebenarnya lu nggak usah fokus ke situ gitu ya. Kalau dulu gue fokusin tuh gitu ya. Tapi kita sebenarnya jangan fokus ke situ, kita fokus karena bagian kita tuh tanah. Hati kita tanahnya. Bagian kita tuh kita nyiapin hati kita jadi tanah yang baik. Soal buahnya itu lu percaya deh, siapapun petaninya nggak mungkin ngitung buah sebelum dia nanem. Nangkep maksudnya ya? Dia nanem, dia berharap buahnya banyak, tapi dia nggak mungkin ngitungin buahnya, gitu loh. Ya, it's the last thing we need to concern gitu loh. Buahnya ada 20, 30 tuh itu nanti setelah lu berbuah ya udah lu ambil aja gitu kan. Jadi itu bukan bukan fokus utamanya, tapi kita harus tetap berbuah gitu ya. Kita harus tetap berbuah dan jangan fokus ke jumlah-jumlah buahnya. Fokusnya jadi tanah yang baik. Fokus jadi hati yang baik yang ditabur firman tuh tumbuh gitu loh. Bukan yang khawatir, bukan yang tipis doang, yang ada kekhawatiran dia malah mati gitu ya. Oke? Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar. Murid-muridnya heran nih, ya kan? Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan, gitu ya? Ini jawab Yesus kepadanya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Ya, ini ayat harusnya dipegangkan kita. Kalau kamu baca Alkitab, harusnya kamu ngerti, karena kamu anak kerajaan sorga, gitu loh. Ya, dan frankly speaking ya, semua ayat Alkitab sekarang tuh udah ada pengertiannya sebenarnya. Gue nggak nemuin ada ayat yang kita terlalu susah untuk dimengerti. Paling paling ujung-ujungnya perang tafsir lah kalau gue ngomong ya. Artinya mungkin yang gini, mungkin begini artinya, tapi itu nggak ada masalah. Tapi sebenarnya itu harusnya kita ngerti dalam hati kita bahwa kepada kita tuh dikasih karunia untuk mengerti itu. Ya, kepada orang lain di luar dia ngomong dengan perumpamaan supaya dia nggak ngerti gitu loh. Ya ini kasarnya Tuhan juga udah agak-agak udahlah yang ngerti ya yang mau ngerti aja kasarnya gitu. Ya, yang kalau kamu mau ngerti, kamu datang, kamu tanya, gitu loh, kasarnya gitu. Kalau kamu mau ngerti, kamu datang, kamu ke gereja. Nah, jangan kalau cuman jawab cuman baca doang ngerti, nah itu bukan cara Yesus tuh. Makanya pengajar tuh penting, ya. Kenapa Alkitab ditulis tuh huruf huruf mati doang? Kalau kalian baca Perjanjian Lama, Alkitab itu ditulis huruf mati doang, itu beneran, ya. Jadi nggak ada huruf hidupnya, ya. Entah kenapa ceritanya Musa nyiptain Alkitab tuh begitu. Entah gimana ceritanya. Tapi satu rabi yang bilang kenapa Alkitab diciptakan cuman huruf matinya doang. Satu adalah supaya ada yang ngajarin. Jadi lu nggak bisa baca Alkitab sendiri, ngerti sendiri itu susah. Gue yakin semua kita di sini begitu. Termasuk gue. Gitu ya. Baca Alkitab sendiri pusing kadang-kadang gitu kan. Harus ada yang guide, harus ada yang ngajar, harus ada yang ngasih tahu gitu. Ini loh artinya ini loh. Ya sama, dari zaman dulu tradisi itu udah ada gitu loh. Alkitab isinya huruf mati semua, oke, supaya diajarin dari mulut pengajar ngomong gitu loh. Ini artinya begini, ini huruf mati ini huruf hidupnya ini gitu loh. Ya. Ya itu maknanya dari dibilang kalau orang luar yang mau ngerti bukannya nggak boleh ngerti, bukan, tapi mereka harus datang ke kita dan mereka belajar ngerti. Nah, kalau misalkan mereka ngerti-ngerti sendiri pasti ujung-ujungnya ngejek ya gitu. Ya, ngejek nggak usah di
layanin. Ya. Karena kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Kepada siapa yang tidak mempunyai, apapun daripadanya akan diambil daripadanya. Ini konteksnya adalah bukan kekayaan ya, pengertian akan kerajaan surga. Ya, tolong jangan diambil keluar konteks. Nah, ini yang sering gitu loh. Ini konteksnya adalah kamu mengerti tentang firman Tuhan. Semakin kamu ngerti, kamu akan makin ditambahin. Makin kamu mencari, kamu akan tambahin pengertian. Nah, kalau kamu prinsipnya baca nggak tahu ya bodo amat ya udah gitu loh. Nggak pusing juga Tuhan kasarnya gitu loh. Oke. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka nggak melihat, mendengar, mereka nggak mendengar, dan tidak mengerti gitu loh. Supaya genap juga nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, tidak mengerti. Melihat dan melihat, tapi nggak menanggap gitu loh. Orang-orang yang nggak mau cari tahu tentang Tuhan, pasti nggak ngerti. Nah itu. Ya. Jadi kita tuh nggak bisa jadi orang Kristen pasif. Oke? Satu titik kalau kalian emang benar-benar mau jadi orang Kristen dewasa, kalian nggak boleh kasarnya eh, terima mentah-mentah semua khotbah, terima mentah-mentah semua nubuat. Satu titik kalian harus ngerti jadi orang Kristen, semua khotbah, semua nubuat harus diuji. Gitu loh. Gue bukan bilang nubuat nggak bagus, bagus. Silakan orang mau nubuat, tapi nubuat harus diuji. Ya, orang-orang datang ke lu bilang dia nabi, dia harus diuji. Itu kualitas Kristen dewasa. Kalau cuma terima-terima doang gitu ya, nggak ngerti apa segala itu main asal iya aja ya, kamu bisa disesatkan. Gitu loh. Ya. Selama belum nyampe ke sana ya coba berpeganglah sama pengajaran gereja gitu loh. Sehingga kamu nggak diombang-ambing, dibilang Yesus malaikat lah, apalah begitu-begitu. Ya. Itu perjalanan iman seseorang suatu saat begitu. Ingat ya, uji bukan debat loh. Ya, jangan lu dia pendeta turun dari mimbar lu debat dia, jangan uji gitu. Beres, pakailah prinsip firman Tuhan dalam melakukan semuanya itu. Sebab hati bangsa ini menebal, telinganya berat mendengar, matanya tertutup. Supaya mereka jangan melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kasarnya gini, yang mereka yang udah supaya gue juga nggak mau urusan sama mereka. Nanti kalau mereka tobat, gue mesti sembuhin juga gitu. Ya Tuhan udah fed up lah sama orang-orangnya seperti itu. Gitu. Berbahagialah matamu karena melihat, telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi, orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi nggak melihat. Ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Mereka yang zaman dulu hidup dalam nubuatan tentang Mesias, hanya beberapa orang yang bisa melihat itu gitu loh. Ya, kalau kalian baca nanti di kisah Lukas waktu bayi Yesus dibawa ke bait suci itu ada nabi ya, namanya satu Hananiah apa siapa gue lupa, ada dua. Dia bahagia banget gitu lihat Nabi Yesus. Nah itu nanti itu menarik juga buat dibaca nanti ya. Karena itu dengarlah arti pertumbuhan menyabur itu. Setiap orang mendengar firman tentang kerajaan sorga, mengerti datang si jahat, lampasnya. Gue cepetin aja ya, karena kalian nanti tinggal baca aja. Benih taburkan tanah batu-batu, orang mendengar firman, menerima dengan gembira, tidak berakar, datang penindasan, dia murtad. Taburkan semak duri, mendengar firman, khawatir akan dunia ini, nggak berbuah juga. Dan taburkan tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman, dan mengerti, karena itu berbuah. Oke, mendengar dan mengerti, penting. Firman Tuhan nggak pernah bilang cuma denger doang. Kadang-kadang kita pikir, oh ya kita dengerin aja terus firman Tuhan, nanti iman tumbuh. Karena kurang tepat sebenarnya. Kalau kamu memang mendengar, dan pendengaran itu membuat iman kamu tumbuh, kamu harus ngerti. Kalau nggak disertai dengan pengertian, percuma lu denger khotbah berjam-jam juga nggak ngerti-ngerti gitu loh. Makanya lebih baik kalau emang nggak ngerti, lebih baik kamu bawa pulang, renungin. Itu yang disebut dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam gitu loh. Kalau cuma 2 jam di gereja kamu renungin, ya nggak dapat apa-apa. So, pengenalanmu akan Tuhan itu ditentukan sama passionmu terhadap Tuhan. Bukan orang lain. Bukan guru yang bagus gitu, bukan. Ya. Ini sebenarnya prinsip ini sama gitu loh. Kalau kalian yang udah pernah kuliah ngerti. Kita bisa kuliah sekedar lulus, betul nggak? Gampang kuliah sekedar lulus kan? Ikutin aja. Absen segala, datang, ya ujian segala, belajar sesungguhnya, lulus juga gitu loh. Tapi murid yang benar-benar dapat ilmunya adalah mereka yang belajar sendiri di rumah, benar nggak? Kuliah kan nggak mungkin lu belajar cuman di kelas doang terus lu lulus, ya lulusnya lulus-lulusan gitu loh. Ya, pasti lu belajar sendiri di rumah. Sama. Prinsip itu sama dengan firman Tuhan gitu. Lu denger,
Nggak ngerti, lu harus renungin sampai ngerti. Nah, ini tanah yang baik tuh begini. Jangan lu denger firman nggak ngerti, terus lu pikirnya, ya udahlah bodo amat. Minggu depan ketemu firman lagi, ntar nggak ngerti lagi. Makin lama makin lanjut ya gitu. Ya, mesti direnungin, mesti dipikirin, nggak ngerti kita diskusi, itu gunanya CG juga. Ya, kalau nggak kita nggak bisa diskusi apa-apa, lu denger cuman datang nggak ngerti juga gitu, pulang nggak dapat apa-apa, sama aja, gitu ya. Oke, Yesus membenangkan perumpamaan yang lain lagi. Hal kerajaan sorga, seumpama orang menaburkan benih baik di ladang. Waktu semua orang tidur, musuhnya nabur juga benih lalang. Jadi ada benih lalang, ada benih gandum. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak juga lalang itu. Datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya. Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Kan gitu ya? Jawab Tuhan itu. Seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya. Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ia berkata, jangan. Mungkin gandum itu ikut kecabut waktu kamu nyabut. Biarkanlah tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Waktu itu akan berkata pada penuai, kumpulkanlah dulu lalang itu, ingatlah berbekas-bekas roti bakar, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ini nanti kalian kalau baca terus ada pengertiannya ya, bahwa yang nabur itu Bapak, pekerja itu malaikat. Sekarang coba pikir ini, pikirin dengan baik-baik. Masa sih malaikat gak tahu bedanya lalang sama gandum? Pernah ada yang mikir begitu? Ya. Di dunia sekarang ini nih, ada benih lalang, ada benih gandum. Jangankan malaikat, gua aja tahu bedanya. Ya, gua aja tahu gitu loh. Maksudnya kalian googlingnya sendiri deh, lalang sama gandum. Emang sih mirip. Gua akui mirip. Nah, perintah Bapa ini nih, menurut gua lebih masuk akal kalau dia ngomong, lu cabut lalangnya, tapi hati-hati jangan sampai gandumnya kecabut. Menurut gua itu perintah yang lebih masuk akal, menurut gua. Karena bisa dibedain sebenarnya. Kalau lu perhatiin baik-baik itu ada bedanya. Ya. Tapi kenapa dibiarin tumbuh? Saya mau kasih tahu begini loh. Sampai akhir zaman nanti, pengajaran sesat itu tetap ada. Lalang itu tetap ada dan itu dibiarkan tumbuh bersama-sama dengan gandum. Lu nggak bisa sekarang lu ketemu ajaran sesat lu pengen cabut sebelum waktunya, nggak bisa. Malaikat aja dilarang cabut, apalagi kamu sekarang gitu loh. Ya, so kita harus hidup sama itu. Jangan berusaha sok-sokan lu cabut. Makanya kita nggak boleh saling menghakimi. Meskipun lu denger doktrin orang lain yang lu nggak ngerti dan lain sebagainya, lu anggap itu lalang gitu ya. Kamu nggak boleh nyabut itu. Dilarang sama Tuhan. Dibiarin tumbuh sampai akhir zaman. Baru akhir zaman nanti waktu nuai tiba, yang lalang dikumpulin lalang, gandum dikumpulin gandum gitu. Ya, itu pengertian ya ayat ini banget. Lalang dan gandum dibiarkan tumbuh bersama oleh Bapa sampai akhir zaman. So kamu jangan kasarnya jangan sosokan berusaha nyabut duluan dah. Nah, gitu ya. Kadang-kadang kita kan suka gitu ya, berapi-api, oh deh pasti salah gitu ya. Jangan, hati-hati. Bertemanlah dengan semua orang sebenarnya. Oke? Yesus menangkan suatu perumahan lagi kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu cuma biji sesawi yang diambil taburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar dari sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ini bicara tentang iman. Ya, iman kamu bisa biji sesawi memindahkan gunung dan lain sebagainya. Iman harus bertumbuh. Gue udah pernah sharing ini, bersering juga gitu ya. Kalian mau merasa iman kalian kecil sekarang, nggak peduli. Yang penting bertumbuh. Mau ngerasa iman lu gede sekarang juga, nggak peduli. Bertumbuh juga. Oke? Iman harus bertumbuh. Nggak peduli gede apa kecil gitu sebenarnya. Oke? Kamu yang kecil banget kayak biji sawi, nggak masalah. Yang penting bertumbuh. Teruslah bertumbuh dalam Tuhan, jangan stagnan. Sebab iman bertumbuh, pengetahuan akan Tuhan bertumbuh, wahyu kepada Tuhan juga yang kita dapat juga bertumbuh gitu loh. Oke? Kekristenan tuh soal hubungan yang semakin meningkat. Bukan stagnan, bukan begitu-begitu aja, bukan lu setiap minggu cuman ke gereja dan lain sebagainya, bukan cuman itu gitu. Ya, itu harus bertumbuh. Dan dia menceritakan perumpamaan yang bagian hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan diadukan dalam tubuhku 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ya, penafsiran yang paling umum tentang ayat ini adalah Trinitas. Itu ya. Paling umum itu.
Tapi kalian bolehlah cari-cari penafsiran yang lain, tapi ini kebanyakan orang ngomong tentang Trinitas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga adalah satu. Gitu. Semuanya disampaikan Yesus kepada orang banyak itu dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikan kepada mereka. Jadi dia ngajar keluar pakai perumpamaan. Ya. Tapi kalau dia ngajar ke murid-muridnya, langsung. Langsung tuh benar-benar langsung. Kalau nanti kalian baca di Yohanes, dia lebih banyak ngajar murid-muridnya tuh. Yohanes, dia ngajarnya begini, gua akan mati. Di hari ketiga bangkit. Udah diajarin kayak gitu aja, murid-muridnya masih nggak percaya gitu kan. Ya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mengucapkan hal yang sembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang berkata kepadanya, jelaskanlah pada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Nah ini penjelasannya gitu ya. Orang menubuhkan benih baik adalah anak manusia. Yesus, ladang itu dunia, benih baik kerajaan lalang, lalang itu adalah anak-anak jahat. Musuh iblis, waktu menuai akhir zaman, para penuai malaikat. Jadi kebayang ya, masa iya sih malaikat nggak ngerti? Udah hidup ribuan tahun gitu, kebedain lalang sama gandum, nggak ngerti. Harusnya sih ngerti. Entah gimana ceritanya dibiarkan tumbuh gitu loh. Ya, makalah seperti lalang itu dikumpulkan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, ya. Jadi perhatiin nih, dikumpulin nih di berantas penyesat tuh di akhir zaman. So kamu jangan heran kalau sekarang penyesat masih dibiarkan tumbuh bersama dengan gandum. Oke? Yang kita bisa lakukan adalah kita menghindarkan diri kita dari penyesat. Tapi mau ditumpas habis nggak bisa aja. Dibiarin tumbuh sama Tuhan. Oke? Itu keputusan Tuhan, udah kita terima aja. Gitu. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sana dapat ratapan dan gertakan gigi. Ada yang bilang ini ayat yang mendukung kalau nggak ada bayi di neraka karena bayi nggak punya gigi kan gitu. Boleh juga kalau ada yang mau percaya seperti itu gitu ya. Pada waktu itulah orang-orang benar bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Hal kerajaan sorga seumpama harta terpendam di ladang, ditemukan orang, dipendamai lagi, dikubur lagi. Oleh sukacitanya dia pergi jual seluruh miliknya lalu beli ladang itu. Ya, nah ini kalian nganggep Yesus kayak gini nggak nih? Penting nih. Ya. Ketika kalian temu Yesus, itu segala-galanya nggak dibanding yang lain. Ini pelajaran buat kita semua nih. Ya. Bener-bener kayak harta yang berharga banget gitu. Yang orang lain kayaknya tahu pun nggak boleh ya. Kira-kira gitu. Oke? Jual semua miliknya, dapetin kerajaan sorga itu. Penting. Demikian pula kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ini sama prinsipnya. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya membeli mutiara itu. Sama. Hal demikian pula seumpama pukat. Pukat tuh kayak jaring ya. Pukat tuh kayak jaring yang ditarik sama kapal gitu. Dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Sudah penuh, pukat itu caranya orang ke pantai, duduklah mereka mengumpulkan yang baik, ikan dalam yang palsu dan ikan tidak baik, mereka buang. Demikianlah pada akhir zaman malaikat datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Oke? Jadi sekarang masih nyampur ya. Kita nih domba di tengah serigala. So jangan heran kalau orang jahat masih dibiarin hidup sampai sekarang. Kita berdoalah supaya dia bertobat. Oke? Mencampakkan orang jahat dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Semoga kita juga mengerti. Amin. Maka berkatalah Yesus pada mereka, karena itu setiap kali Taurat yang menerima pelajaran dari kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta benda yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Jadi kalau kamu memang pengen dapat firman Tuhan dengan cara baik ya, kadang-kadang pola pikir yang lama tuh harus dibuang. Kalau kamu pengen dapat yang baru tapi pola pikir yang lama kamu masih simpan, agak susah tuh, kadang bentrok. Kayak tadi kan, kamu berusaha, mungkin ada yang di sini berapi-api berusaha menyingkirkan penyesat tuh, orang penyesatnya aja diizinin sama Bapak hidup bersama dengan kita kok. Masa kamu mau singkirin? Mana bisa? Ya kasarnya bertemanlah sama mereka gitu ya. Berteman dalam arti bukan setuju sama ajarannya loh. Bukan itu. Kita ngerti dia nggak benar ya, kita berdoa supaya dia bertobat. Ya. Jadi makanya kalau ada gereja yang saling nuduh sono sini nggak ngerti firman ini sebenarnya. Ya. Dia gereja misalkan
nganggap dirinya gandum. Dia nganggap gereja lain lalang. Loh, tumbuh bersama kok. Harusnya prinsip itu yang dia pegang. Bukan dengan terus tantang di media sosial, ngomong gitu ya. Ngomong, wah itu salah dan lain sebagainya, jangan ke gereja itu. Ya nggak bener. Ya, gandum dan lalang harus tumbuh bersama, mau nggak mau gimana lagi. Itu udah firmannya, udah ketetapannya. Kita tinggal ikutin aja. Jangan kamu hidup menentang firman itu kan susah. Gitu. Ya. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Tibanya tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang situ dalam rumah ibadat mereka. Takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mukjizat itu? Bukankah ini anak tukang kayu? Ibunya bernama Maria, saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Ya, bukankah saudara-saudara perempuan semuanya bersama dengan kita? Dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Karena tidak percayanya, tidak banyak mukjizat yang diadakan di situ. Jadi kalian memahami ayat ini simple ya. Kalau kalian punya teman masa kecil gitu ya, tukang sampah, biasa ngais sampah gitu ya, pergi, toto balik jadi presiden. Ini kan lu bingung gitu ya. Maksudnya, bukankah ini tukang sampah gitu ya. Jadi orang nggak percaya dan kayaknya bingung aja gitu loh. Karena itu aja ditolak. Nah, dari bahasa aslinya ayat ini, ya, ini ayat yang paling sering ini ya, Katolik percaya Yesus itu anak tunggal. Oke, Protestan kebanyakan nggak peduli, atau ada Protestan yang pengen nyalain Katolik pakai ayat ini bilang, oh tuh Yesus punya saudara, berarti dia bukan anak tunggal. Nah, saudara di sini ya dalam bahasa aslinya tuh Adelphos atau Adelphos, gue lupa gitu ya. Bisa diartiin saudara kandung, bisa diartiin saudara sepupu. Jadi lu boleh debat sampai akhir zaman tuh, nggak akan ada yang ada yang benar-benar ngerti pasti gitu loh. Firman Tuhan tuh luar biasa, nggak bisa digituin gitu. Ya. So kalau menurut gue sih nggak ada masalah dia anak tunggal mau punya saudara sih, kalau gue nggak mempermasalahkannya gitu ya. Tapi buat Katolik itu mereka punya 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 alasan buat itu. Kalau gue cerita panjang sih. Oke, belum ada yang tanya ya, Matius 14. Pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes. Oke. Jadi si Herodes tahu ya, Herodes yang pertama kali bunuhin bayi itu, yang sekarang dengar Yesus. Berkata kepada pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, dia sudah bangkit dari antara orang mati. Sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Jadi Yohanes nih udah dihukum mati nih sama Yohanes gitu ya. Orang-orangnya pada mulai bingung gitu. Herodes setelah menunggu menyekap Yohanes, membelenggunya, memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias. Karena Yohanes telah menegurnya. Tidak halal kamu mengambil Herodias. Yohanes ingin membunuhnya, tapi ia takut pada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Ya, hari ulang tahun Herodes menarilah anak perempuan Herodias. Herodes bersumpah memberikan apa aja, yang ternyata si Herodias itu minta kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Talam tuh kayak keranjang ditutup gitu ya. Lalu sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya, akhirnya dia lakukan juga gitu ya. Suruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Itu akhir hidup Yohanes Pembaptis. Bagaimana kita tahu. Yaitu kepala Yohanes itu dibawa sebuah talam, diberikannya kepada ibunya. Datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya, menguburkannya. Pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak tetap mengikuti Yesus. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak besar jumlahnya, tergelaklah mereka oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Oke, jadi kadang-kadang mukjizat ya, asal kamu ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, oke, kadang-kadang mukjizat itu akan datang sendiri kepada kamu tanpa kamu minta karena belas kasihan Tuhan. So nggak mesti mukjizat itu tuh ya harus doain 24 jam, harus dimintain 24, ngerti ya? Harus berdoa. Wah, kalau belum terjadi mukjizat berarti doa lu belum kenceng, kurang lama dan lain sebagainya. Metode untuk bikin mukjizat terjadi itu banyak kalau di Alkitab. Bisa iman sendiri, bisa iman orang lain, bisa belas kasihan Tuhan. Gitu loh. Ya. Jadi jangan pernah batasin kalau kami mau belum dapat mukjizat dan lain sebagainya, belum tentu gara-gara jam doa lu kurang, belum tentu. Ya, jangan cuman itu doang yang ditekenin, tapi yang lain nggak ditekenin gitu loh. Itu cuma satu faktor doang. Oke. Menjelang malam, murid-muridnya datang, tempat ini sunyi, hari udah malam. Ya kan? Suruh mereka pergi dong supaya mereka dapat beli makanan. Yesus berkata kepada mereka, ya.
Tidak perlu mereka pergi, kamu yang harus kasih makan dong, udah malam, gitu ya. Kalau dilepas ke semua ya mati kelaparan, kasar Yesus begitu kan. Yang ada sini hanya 5 roti dan dua ikan. Yesus berkata, bawa mereka mari kepada seluruh orang banyak itu duduk di rumput, ya kan, mengambil 5 roti, 2 ikan, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Sisanya 12 bakul. Udah ini banget. Ini mukjizat ada di Tabga. Sampai ada GBI namanya Tabga, gitu ya. Yang berdasarkan mukjizat 5 roti 2 ikan ini. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi kira-kira itu 15.000 orang tuh ya. Kalau istri satu, anaknya satu, kan gitu. Sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik perahu, mendahulinya ke seberang. Sementara ia menyuruh banyak orang pulang. Setelah orang banyak itu pulang, Yesus naik bukit, berdoa seorang diri. Penting nih ya. Yesus yang juga melayani, melakukan mukjizat dan lain sebagainya, dia pun punya waktu pribadi. Oke? So, jadi kalau kalian pelayanan di gereja nggak punya waktu pribadi sama Tuhan, hati-hati tuh. Hati-hati. Ya, itu bukan kalian lagi nggak sedang meneladani Yesus. Nggak tahu meneladani siapa tuh, cuman kerja doang di gereja, nggak pernah doa, nggak punya waktu pribadi. Itu hati-hati. Ya. Setelah orang banyak, Yesus berdoa seorang diri. Jadi murid-muridnya pergi duluan gitu ya. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Sakal itu badai. Terjemahannya emang begitu, karena badai. Danau itu luas, gede gitu ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Oke? Murid-muridnya melihat dia jalan atas air, mereka terkejut. Itu hantu, gitu ya. Takut lah ya. Siapa lihat putih-putih jalan di atas air gitu. Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Oke. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Ya Yesus Petrus turun perahu berjalan di atas air. Ya, sayang jalannya sebentar doang. Gitu ya. Ketika dirasa tiupan angin, dia takut. Terus tenggelam. Ya. Ketika dia cuma lihat Yesus, dia jalan di atas air. Ketika dia mulai ngerasa ada gangguan yang lain gitu ya, angin dan lain sebagainya, dia langsung tenggelam. So kalau kalian memang mau benar-benar lakuin mukjizat dan mau benar-benar teguh gitu ya, pandang Yesus. Jangan pandang lautnya, jangan pandang angin kencangnya, jangan pandang yang lain-lainnya. Gua tahu ini susah banget dilakuin, tapi kita semua harus begitu. Ya, pandang Yesusnya aja. Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya. Dan mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Orang-orang, nah ini satu ayat lagi yang benar-benar menjelaskan bahwa dia adalah Allah. Ya. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Sesungguhnya engkau Allah itu sendiri sebenarnya. Gitu ya. Kalau kalian baca di yang lain-lain, di Wahyu dan lain sebagainya, malaikat kalau disembah pasti nolak. Ya kan? Ya kan? Waktu di Wahyu tuh, Yohanes tersungkur, sembah, dia tolak. Ya. Kalau malaikat tuh menerima penyembahannya, itu jadi iblis tuh jatuh. Karena yang layak disembah tuh cuma Tuhan. Malaikat nggak disembah gitu loh. Dan dari semua tokoh Alkitab, yang menerima penyembahan dan nggak menolaknya cuma Yesus. Ya, Paulus juga mau disembah kok. Ya kan? Paulus, Petrus waktu dia melakukan mukjizat mau disembah kan? Mereka tolak. Kalau mereka terima, jatuh tuh mereka tuh. Gitu loh. Tapi Yesus begitu dia disembah, dia nggak nolak. Dia Allahnya kok emang penyembahan buat dia gitu loh. So ini kalau ada orang lain bilang kok nggak ada apa ayat Yesus adalah Tuhan ya ini salah satunya lagi. Banyak kok sebenarnya. Cuman ya emang nggak ada yang lebay gitu bilang Yesus datang ke pasar dan ngomong gua Tuhan sembahlah gua itu lebay gitu menurut gua gitu ya. Nggak perlu lah sampai begitu. Tibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Ini udah mulai terkenal Yesus. Ini mungkin kira-kira tahun kedua pelayanannya, gitu ya. Mereka memohon supaya diperkenalkan menjamah jubahnya dan semua orang menjamahnya jadi sembuh. Oke, ada ini nggak? Ada pertanyaan tadi. Dari Ricky ya. Herodes mau membunuh Yohanes Pembaptis
Tapi kenapa dia malah sedih? Jadi gini, Herodes itu dilema sebenarnya. Dia nangkep Yohanes Pembaptis karena emosi. Jadi kalau kalian nanti baca ya, dia dia nangkep tuh gara-gara emosi karena dia ditegor. Tapi dia juga tahu nih Yohanes nabi. Ya, kalau lu bingung kayak gini lah, kayak presiden suruh nangkep gembala, paham ya? Ya, dia kan raja nih, Herodes raja. Disuruh nangkep imam yang ada di situ, tapi padahal dia hormat sama imam itu. Dia tahu nih imam nabi gitu loh. Ya, makanya dia udah emosi, dia udah suruh tangkap ya udah tangkap. Tapi kan dia juga nggak mau bunuh kan, karena takut sama orang-orang dan lain sebagainya gitu loh. Makanya dia itu agak-agak dilema ini orang gitu. Tapi dia membiarkan emosinya dan janjinya kepada anak itu tuh Herodias itu untuk mengalahkan semuanya gitu loh. Ya, oke. Ya ada pertanyaan, kita lanjutkan. Satu ayat lagi masih bisa. Waduh, setengah jam. Hari ini bisa lah 4 ayat, 4 pasal. Oke, Matius 15. Ya. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi, ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus berkata, "Mengapa murid-mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak cuci tangan sebelum makan." Gitu ya. Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Kadang-kadang Yesus gitu ya, kalau dites balik gitu ya. Sebab Allah berfirman, "Hormati ayah ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayah ayah ibunya pasti dihukum mati." Tapi kamu berkata, barang siapa berkata pada bapak ibunya, apa yang ada padaku dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Jadi mereka nggak mau memelihara ayah dan ibunya demi mempersembahkan kepada gereja kan gitu. Itu jahat tuh di mata Tuhan ya. So, kalau kalian punya keluarga, kalian ayah ibu terutama ya, tidak kalian pelihara, tapi kalian malah ngasih ke gereja lebih besar daripada ngasih ke sono gitu ya, itu bahaya tuh, jangan. Gitu. Itu benar-benar kalian harus pikirkan lah. Ya, bukan gue bilang gereja nggak perlu duit atau nggak boleh ngasih gereja, bukan. Tapi paham maksudnya ya. Harusnya harusnya nih kasih kepada ayah ibu itu lebih gitu loh. Daripada kalian cuma sekedar menjalankan perintah agama kasih ke gereja gitu. Ya, penting. Oke. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi istiadat. Jadi kasih kepada orang tua dinyatakan tidak berlaku demi firman Allah. Bahaya. Ya. Zaman dulu gua Yud sering begini nih. Gitu ya. Oh, zaman dulu kan anak-anak teman-teman gue tuh masih suka disuruh sembahyang dan lain sebagainya. Tolak dan lain sebagainya itu gue pernah cerita lah. Tapi tetap hormati orang tuamu itu lebih penting daripada kamu cuman mm, gara-gara gereja kamu jadi nggak taat sama orang tua, itu jangan. Itu penting tuh. Ya, kalian harus benar-benar lebih taat sama orang tua daripada ke gereja. Udah jelas dong. Masa sama gembala lu yang nggak pernah bayar hidup lu taat gitu daripada sama gereja, nggak mungkin. Nggak boleh. Oke? Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada ya. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi kalau kalian kayak 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 gitu tuh, eh, nggak membangkang orang tua demi gereja, ayat ini buat kalian. Ya, kamu memuliakan Allah, kamu ke gereja kan? Kamu memuliakan Allah dengan bibirmu. Tapi padahal hatimu itu tuh jauh dari Tuhan karena kamu tidak mengasihi orang tuamu, tidak mengasihi sesamamu, gitu misalnya ya. Penting tuh. Ya, jangan sampai jadi orang Kristen yang begitu. Dan sadly ya, jujur gue mau ngomong banyak orang Kristen begini banyak. Jangan sampai begitu. Ya. Yesus memanggil orang banyak berkata kepada mereka, dengar, camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menjijiskan orang, melainkan keluar dari mulut itulah yang menjijiskan orang. Oke, ini nanti lebih diperjelas lagi di Lukas atau di mana gue lupa tentang makanan halal dan haram. Halal haram gue mau kasih tahu kepada kalian konteksnya ya. Bahasa aslinya itu adalah kosher dan low kosher. Ya, pernah dengar kosher gitu ya? Itu beda sama halal. Halal haram itu tuh kalau dalam Islam itu lebih kepada kalau dimakan udah dosa. Ya. Tapi kosher low kosher arti halafiahnya gini nih. Patut dimakan ya. Kosher tuh gini, patut dimakan. Low kosher tuh low itu artinya tidak patut dimakan. Gitu loh. Jadi sebenarnya itu clean and unclean. Kalau kalian baca terjemahan Inggrisnya itu bukan haram halal, clean or unclean. Ya. Dan di Taurat
Selama lu baca Taurat, nggak pernah ada orang yang dihukum mati atau berdosa gara-gara makanan, nggak pernah ada. Tapi dia jadi unclean gitu loh. Tangkep ya? Jadi sebenarnya itu nggak sehat buat badan kalian. Ya, tapi jangan khawatir, tenang. Sampai sekarang gue juga masih makan babi kok. Gitu. Ya, ya tapi kita mesti ngerti bahwa itu firman Tuhan bahwa makanan itu adalah patut dimakan atau tidak patut dimakan. Kalau kamu makan makanan yang kata firman Tuhan nggak patut dimakan, ya ada resikonya gitu loh. Jangan main hajar aja semua gitu ya, ntar waktu kolesterol tinggi minta minta tolong Tuhan, Tuhan sembuhin saya. Gimana caranya? Padahal udah dikasih tahu itu makanan yang unclean. Gitu. Itu maksudnya itu. Ya, makanya kita bebas mau makan semua tapi hati-hati aja. Ya, lebih baik makan yang kosher. Lebih baik gitu ya. Demi kesehatan loh ya. Bukan bukan gara-gara perintah agama dan lain sebagainya. Gitu. Datanglah murid-muridnya bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataan itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Batu sandungan tuh artinya lu tuh perkataan lu tuh kayak ngejek mereka lah gitu ya. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akar. Ya, akan dicabut, belum, tapi akan. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta nuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh dalam lubang. Ya, jadi Yesus tuh kalau udah sama orang yang emang udah nggak bisa dikasih tahu, biasanya begini jawabannya nih. Makanya hati kita jangan sampai keras. Ya, kita nih dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Gue mau kasih tahu kepada kalian. Tapi kalau kalian terus-terusan bangkang, termasuk gue juga gitu loh. Terus-terusan bangkang. Ya. Kadang-kadang Tuhan tuh ya, kalau gue baca ya kayak gini-gini, kadang-kadang dia fed up, kadang-kadang dia bener-bener capek gitu, sama bangsa yang tegar tengkuk gitu, sama hati yang keras, terus dikasih tahu keras mulu, lama-lama ya udah selalu lah kayak gitu loh. Nah, jangan sampai nih Tuhan gitu ke kita gitu. Makanya punya hati yang lembut, mau berubah, mau belajar, mau bertobat, itu penting banget. Kalau nggak ujung-ujungnya lu jadi kayak orang yang sama Tuhan ngomong tuh, udah bodo amat lah, selalu lah. Ya udah, gua udah kasih tahu, udah yang penting ya, jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai jadi orang buta nuntun ke orang buta gitu. Ya. Petrus bertanya kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu pada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk dalam masuk dalam perut lalu dibuang ke jamban. Tapi apa yang keluar dari mulut, berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Dan dari hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan itulah yang tadi siapa yang masuk? Itulah yang menajiskan. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang, dalam arti dosa ya. Ya, najis di sini konteksnya dosa. Tapi kalau lu makan nggak cuci tangan kan jorok. Paham maksudnya ya? Nah, itu maksudnya tuh haram halal, terjemahan dari kosher. Lo kosher tuh itu maksudnya bersih dan nggak bersih, patut dimakan nggak patut dimakan. Enggak, ya lu makan aja, tapi ya apa namanya, resiko lu sakit gitu. Ya, itu maksudnya kosher, lo kosher. Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Datanglah seorang perempuan Kanaan berdaerah itu berseru, kasihanilah aku, anak Daud, anak-anakku perempuan kerasukan setan, sangat menderita. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang meminta kepada Yesus, udah ya pergi. Karena dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kenapa Yesus tidak mau tidak mau menyembuhkan ya? Karena emang semuanya itu buat Yesus datang buat orang umat Israel aja saat itu, gitu ya. Jawab Yesus, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan itu mendekat, menyembah dia, ya, menyembah dia, dan dia nggak nolak. Perhatiin itu. Ya, kalau Rasul disembah pasti nolak. Oke, kalau Rasul disembah terima, bukan bahaya itu, udah kayak Tuhan ya. Tuhan tolonglah aku. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, untuk mengerti firman ini, kamu harus benar-benar ngerti adat mereka, menurut mereka, cara mereka memanggil bangsa di luar Israel, itu anjing itu wajar. Anjing itu maksudnya bukan bahasa yang kasar buat mereka ya. Gitu loh. Jadi emang maksudnya anjing itu maksudnya bangsa lain. Ya.
bangsa-bangsa lain tuh anjing atau burung itu juga mereka bisa perumpamaan. Burung-burung iman iman biji sesawi jadi pohon, ada burung-burung, tuh burung-burung juga bangsa lain sebenarnya, ya terjemahan itunya. Jadi sebenarnya sesuai konteksnya saat itu omongan Yesus ini bukan kasar, tapi kalau lu baca dengan tradisi Jawa sekarang ya pasti pasti kasar banget nih. Orang dia katain anjing gitu. Oke, kalian juga udah pernah lah dengar penafsiran ini. Benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. So, kamu lihat loh, lawan bicaranya aja juga nggak tersinggung. Bener ya? Artinya emang itu terms yang biasa saat itu. Kalau kamu lahir zaman itu, ya kamu udah biasa ngomongin bangsa. Kalau kamu orang Israel lahir zaman itu, kamu biasa ngomongin orang di luar Israel anjing, udah biasa. Gitu. Itu sebenarnya cuma istilah aja yang kita kadang-kadang nggak bisa paham kalau kita nggak belajar budaya mereka. Ya, Yesus menjawab padanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu sebagaimana yang kau kehendaki." Ketika itu juga anaknya sembuh. Ya. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea, naik ke atas bukit, duduk di situ. Orang banyak berbondong-bondong pergi kepadanya, membawa orang lumpuh, timpang, buta, bisu, orang sakit semua dibawa semua. Ya, semua disembuhkan lalu memuliakan Allah Israel. Yesus memanggil murid-murid yang berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan." Orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, mereka tidak punya makanan, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Murid-murid berkata kepadanya, "Tempat ini sunyi, terpencil. Bagaimana caranya kita mau ngasih mereka makan?" Ya, Yesus berkata pada mereka, "Berapa roti? Ada 7. Ada beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Jadi ini peristiwa mujizat yang beda dengan 5 roti 2 ikan tadi ya. Cuma yang terkenal yang itu, yang pertama. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan 4.000 orang laki-laki, termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Oke, masih ada 15 menit, bisa lah satu pasal lagi ya, biar kita bisa cepat sampai Wahyu nih. Kemudian datanglah orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Ya, jadi kalau kalian suka ngajar firman Tuhan, suatu saat dicobai orang wajar kok. Oke, ya, jawablah cobaan itu dengan hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Oke, jawab Yesus. Pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari ini akan cerah. Merah itu artinya petang merah tahu yang nggak berawan, gitu loh. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit, kamu tahu membedakannya. Ya, tapi tanda-tanda zaman, kamu tuh nggak ngerti. Gitu loh. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Pada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya, tanda Nabi Yunus sudah pastilah. Di dalam perut ikan mati 3 hari dan bangkit. Ya, gue pernah sebut ini di yang sebelumnya juga. Yunus di dalam perut ikan tuh mati ya, bukan hidup. Bukan kayak film Hollywood hidup di perut ikan. Matilah dia gara-gara asam lambungnya ikan, pasti mati. Gitu loh. Ya. Kalau kalian baca Yunus dengan teliti, jelas tuh. Yunus berseru dari dunia orang mati. Bayangin tuh, dari dunia orang mati dia berseru, ya, dikabulin Tuhan, hidup lagi dia. Tapi kalau ngerti ini mukjizat khusus. Belum tentu kita semua dapat yang begitu. Bahkan gue nggak yakin itu terulang lagi, karena itu khusus sekali mukjizatnya. Buat supaya tanda Yesus gitu. Ya. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjagalah, waspadalah terhadap ragi, orang Farisi dan Saduki. Maksudnya jangan sampai ajaran yang murni itu tercemar sama ragi. Adonan yang murni itu jangan sampai tercemar sama ragi. Mereka pikir-pikir, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti, padahal bukan itu ya. Karena Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, yang berkata, "Mengapa kamu bingung soal nggak ada roti? Ya, juga kamu mengerti, ya, 5 roti 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. 7 roti buat 4.000 orang. Kenapa lu pusing sama roti?" Kasarnya gitu. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti roti yang gue maksudkan? Berkata padamu, adalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya mereka itu waspada terhadap ragi roti, mereka terhadap ajaran. Ya, hati-hati terhadap ajaran yang tidak sesuai Alkitab, itu hati-hati. Ya, hati-hati ya. Hati-hati tuh, lu mesti hati-hati diri lu sendiri. Bukan perang sama mereka. Ya kan? Kadang-kadang kan kita begitu ya, ketemu, apalagi kalau ada gembala-gembala yang kocak-kocak deh ya, ketemu pengajaran yang nggak sesuai sama dia, diajak ribut. Nah itu jangan tuh.
Firman Tuhan cuman ngomong hati-hati. Hati-hati itu ya lu jaga-jaga, jangan sampai lu tercemar sama pengajaran mereka, bukannya terus lu perangin mereka, punahin ajaran mereka, nggak bisa. Lalang dan gandum dibiarkan tumbuh bersama, itu prinsip sangat penting. Kalau orang Kristen semua ngerti prinsip itu, nggak akan ada yang debat. Nggak akan ada gereja tuduh-tuduhan sesat dan lain sebagainya, pengajaran ini nggak bener, udah nggak akan ada tuh. Tiap kali kalian ketemu gembala atau siapapun yang masih suka debat soal pengajaran, dia nggak ngerti ayat ini sebenarnya. Ya, penting banget ayat ini sebenarnya. Hati-hati aja, hati-hati, waspada. Jangan sampai kita tercemar. Ya, kalau kalian punya komsel di bawah kalian, ya kalian juga ajak mereka hati-hati, jangan tercemar. Ya, bukan cari ribut, jangan. Jangan jadi preman. Di kerajaan sorga nggak ada preman. Ya, kita semua anak pembawa damai. Oke. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Gitu ya. Dia tanya tentang dirinya. Jawab mereka, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang nabi yang lain semua. Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku itu? Ya. Pertanyaan ini sebenarnya yang paling pertama dijawab oleh Yohanes sebenarnya. Tapi dia sekarang nanya lagi ke murid-muridnya. Mereka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Mesias itu juru selamat. Ya, anak Allah yang hidup, kamu adalah Allah itu sendiri, kamu juru selamat kita, gitu loh. Yesus berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan padamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Engkau Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu, yang artinya adalah kepada Petrus. Ya, akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Ini ayat yang mendasari Katolik melakukan sesuatu yang istilahnya tuh primus inter pares. Jadi keutamaan Petrus. Ya, kalau kalian belajar sejarah, pusat kekristenan tuh dari zaman dulu tuh banyak. Ya, ada yang dipimpin sama Markus, ada yang dipimpin sama Yohanes. Yohanes tuh di Efesus. Ada yang di Yerusalem itu Yakobus, ada 5. Tapi Petrus dipimpin sesuai sejarah dan tradisi mereka itu di Roma. Makanya sampai sekarang yang jadi uskup di Roma itu adalah pemimpin dari semuanya. Itu yang namanya keutamaan Petrus. Itu dasarnya dari ayat ini. Kepada Petrus diberikan kunci kerajaan sorga itu gitu loh. Ya. Kalau kalian tanya, kok dikasih kunci itu gimana sih? Artinya kalau menurut gue ya, mereka boleh menentukan atau merumuskan peraturan supaya orang tuh masuk surga apa enggak. Jadi kasarnya mereka boleh bikin gereja yang kasih aturan misalkan harus pakai jilbab, boleh, why not? Ya, kasih bikin gereja yang bilang harus sunat, boleh. Bikin gereja nggak apa-apa nggak sunat, ya boleh. Ya, makanya kenapa kalau lihat sekarang gereja macam-macam begini, ayat ini sebenarnya gitu. Yang bikin rumusan itu kan yang gembalanya gitu loh, aturan-aturannya dan lain sebagainya. Dan memang zaman itu pun nanti kalau kalian baca kisah para rasul, ada gereja yang wajib sunat, ada gereja yang nggak wajib sunat gitu loh. Ya, jadi ini tuh ayat supaya ngomong bahwa perjanjian lama tuh udah berakhir gitu ya. Nah pokoknya kamu bikin aja semua peraturan ya. Kamu saya kasih kunci nih, kamu bikin semua peraturannya. Yang pokoknya intinya supaya banyak orang terima Yesus. Nah itu tuh. Itu artinya kunci kerajaan surga sebenarnya gitu. Jadi mereka yang nemuin. Bahkan lebih jauh lagi, mereka dapat kuasa dalam arti kalau kamu bilang itu orang dosanya ada maka tetap ada. Kalau dosanya diampuni maka diampuni. Itu ayat pengakuan, ayat yang mendasari pengakuan dosa. Itu panjang tuh kalau dibahasnya sebenarnya seru ya. Tapi gue yakin kebanyakan dari kita nggak tahan lah bahas ke situ. Tapi kalau kalian bingung sama ayat kunci kerajaan surga ini adalah mereka tuh pokoknya boleh bikin aturan apapun juga supaya Injil tuh menyebar. Nah itu penting. Ya, lu tuh nggak bisa pergi buka gereja di Iran, misalkan ya, di Iran masa kini nih, terus lu bikin aturan ceweknya nggak boleh pakai jilbab, lu nggak akan berkembang gereja lu, gue yakin. Harus pakai jilbab di situ dong, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kan diterima sama masyarakat itu, ya gereja bisa berkembang, itu lebih penting gitu loh. Daripada cuma sekedar aturan-aturan harus sunat, ini nggak boleh guys, itu nggak penting gitu. Ya, ini tuh gue yakin juga kalau Protestan di Indonesia ini ya, kita lebih mengadopsi budaya-budaya Jawa ya misalkan ya, kayak Katolik kan dia ada
dia mengadopsi ada yang pakai gong di dalam gerejanya. Itu tuh sesuai gitu dengan semangat ini sebenarnya. Tapi kalau kita di gereja ya kebanyakan pakai shalom daripada assalamualaikum misalkan, gue percaya nih ya, kalau gereja menerima assalamualaikum aja ya, assalamualaikum, waalaikumsalam itu artinya sama dengan shalom sebenarnya. Kalau gereja terima itu aja, gue yakin akan lebih banyak orang ke gereja. Cuman gara-gara itu, gue percaya itu. Kalau kita kan pakainya shalom, shalom, mereka nggak tahu itu shalom berani banget gitu. Kenapa kita mesti pakai shalom? Padahal kita punya kata yang lebih merakyat dan lebih mengena ke pribumi di sini. Itu yang lebih penting kan daripada lu cuman bahasin bahasa, ngerti nggak sih? Lu cuman bahasa aja lu perdebatin pakai shalom lah, assalamualaikum lu tolak lah. Itu nggak bijak. Nah, nggak maksud tuh ya. Jadi kita nih nggak boleh menghalangi orang atau memberikan beban yang nggak perlu kepada orang supaya dia tuh jadi susah datang kepada Tuhan tuh nggak boleh. Bener ya? Firman Tuhan tuh agent kerajaan sorga tuh harus berusaha dengan keras supaya Injil tuh pokoknya nyebar aja gitu loh. Apapun caranya. Ya tentu saja cara yang baik gitu, yang elok gitu. Bukan yang dengan pemaksaan dan lain sebagainya. Jangan kasih peraturan yang aneh-aneh. Makanya biasanya dari sekarang kalau ada orang nyapa kalian assalamualaikum, tolong jawab dia waalaikumsalam, please. Tunjukin pada mereka bahwa itu tuh artinya baik kok, dan itu artinya sama dengan shalom, gitu loh. Itu perbedaan mendasar yang gue yakin ya punya dampak gede di Indonesia ya. Kalau di Amerika mungkin beda lagi, nggak apa-apa, beda lagi. Malah mungkin di sono kalau dilarang mungkin lebih berkembang gereja, nggak tahu. Ya, itu namanya kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia, ikat di sorga. Semua yang ada di dunia lepas sorga, itu artinya itu. Ya. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan pada siapapun bahwa ia Mesias, belum saatnya. Oke, belum saatnya. Kalau orang udah tahu, dia mungkin dihukum mati lebih cepat gitu, kasarnya gitu. Sejak saat waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya, ia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan, imam-imam, lalu dibunuh, bangkitkan hari ketiga. Tuh, dia kasih tahu jelas banget kan, wah, gua mati nih, nanti bangkit hari ketiga bangkit. Tetap murid-muridnya susah percaya. Petrus menarik Yesus ke samping, bayangin, lagi ngomong ditarik ke samping, kasar tuh. Ya, Petrus tuh ciri khasnya gitu, cepat bertindak kasar gitu kan, berani ya, menegur dia, bayangin Tuhan ditegur. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kalinya itu tidak akan menimpa engkau. Yesus berpaling kepada Petrus, nyala iblis, sebab engkau tahu suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan apa yang diberikan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Barusan dipuji, dikasih kunci, langsung diusir iblisnya kan gitu. Jadi mohon ngerti, kita semua nggak ada yang kebal sama quote-unquote penggembalaan iblis. Makanya punya hati yang rendah hati bener-bener. Ya. Lu jadi gembala suatu saat, lu jadi apapun, lu nggak kebal dari iblis. Siapapun dulu bisa dipakai iblis. Gitu. Penyesatan itu akan tetap ada. Kita mau dijadiin alat penyesatnya nggak? Gitu. Penting tuh. Kita mau jadi batu sandungan apa kita mau supaya Injil tuh nyebar lebih cepat atau malah kita menahannya, menghambatnya gitu loh. Kita ngumpulin bersama Yesus atau malah kita mencerai beraikan bersama iblis. Kira-kira gitu. Gak ada yang kebal soal ini, tolong mengerti. Jadilah orang yang rendah hati dan lemah lembut, penting. Ya, apapun pelayanan kalian, gua sering banget ulang-ulang perkataan gua ini. Semakin hari kalian harus semakin jadi seperti Kristus, wajib, nggak boleh enggak. Makin lemah lembut, makin rendah hati. Kalau kalian pelayanan di gereja, makin bikin kalian tinggi hati, makin kalian bikin kalian sombong, mendingan berhenti. Oke? Ngapain? Masuk neraka juga kok. Boro-boro pelayanan di gereja gitu ya. Makin sombong, bukannya makin rendah hati. Bahaya. Oke? Cek masing-masing, ini penting banget sebenarnya. Ya, nggak ada dari kita yang kebal dipakai iblis, termasuk gua gitu. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, kalau salib itu gue jelaskan dalam bahasa yang singkat adalah beban yang harus kita tanggung supaya kerajaan sorga lebih cepat menyebar. Ya, beban apapun itu, kalian harus pikul itu supaya Injil menyebar lebih cepat. Itu salib. Ya, kalian mau jadi tukang sepatu kayak mau jadi tukang bersih WC di gereja, yang penting yang kalian lakukan itu ambil beban supaya Injil nyebar lebih cepat. Itu harus. Kalau enggak, kalian nggak layak jadi murid Kristus. Kalian dan saya, gitu ya, sama. Oke, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya ya akan kehilangan nyawanya. Ini konteksnya demi Injil ya. Oke, jangan dibuang ke yang lain. Oh, kalau gitu kita mati aja ya, jangan. Ini demi Injil, demi Injil.
Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya demi Injil. Jangan takut kalau kalau kita harus mati karena penginjilan. Oh, itu bahagia banget bener. Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Nggak ada gunanya. Dan apakah yang akan dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nggak ada lagi. Nyawa nggak ada gantinya gitu. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatannya ya. Iman dan perbuatan itu setara. Saya mau kasih tahu. Ya, kita nih emang diselamatkan dengan iman dan lain sebagainya. Tapi kamu harus tahu juga, perbuatan tuh pasti dihakimi. Sampai di Wahyu nanti pun kalian akan menemukan ayat, menghakimi menurut perbuatannya, bukan iman. Artinya kalau lu bilang lu beriman, seharusnya perbuatan lu mencerminkan iman itu. Harus. Kalau enggak iman lu kosong kan gitu. Ya, ini semua kita akan kena ini gitu loh, tanpa terkecuali apapun profesimu, apapun tingkat level sosial statusmu gitu. Ya, semua orang akan dihukumi menurut perbuatannya. Ya, tapi kita terima penebusan. Tolong itu dipegang. Kita penerima penebusan itu. Aku berkata padamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Kalau saya bilang itu orang yang adalah Yohanes. Ya, yang di sini nggak akan mati sebelum mereka anak raja datang dalam segala kemuliaannya. Yang Yohanes lihat itu semua di Wahyu. Oke, jadi kalau menurut gua nih firman ini udah selesai gitu, gua udah pasti ini jawabannya pasti Yohanes. Oke, beres. Ada pertanyaan? Magadan itu suatu tempat. Magadan itu tempat ya, pertanyaan dari Wandi. Nah, perlakuan si Ricky tanya ya, kalau perlakuan gereja selama abad ke-8 itu berarti akibat dari ayat itu. Akibat dari ayat itu dan salah nafsir. Gitu ya. Jadi kalian udah tahu lah ya ada masa kegelapan gereja gitu ya, di mana Katolik itu bantai orang juga dan banyak tahu sudah minta maaf soal itu. Itu karena salah nafsir ayat. Bahaya tuh makanya. Kamu nafsir ayat salah, kamu malah jadi mau bunuh orang dan lain sebagainya, bahaya itu. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau kita udah beres, yang mau apa ngobrol-ngobrol silahkan. Nanti kalau udah sampai Wahyu, ya sebenarnya surat-surat Paulus juga seru banget kalau itu buat dibahas. Ya, jadi bersabarlah, suatu saat kita akan sampai Wahyu, gitu ya. Nanti Lukas sama Markus itu nggak terlalu banyak karena kurang lebih mirip kayak di Matius, kurang lebih ya. Tapi ada beberapa yang beda ya kita bahas yang beda itu. Tapi gua akan banyak skip lewat yang Markus sama Lukas ntar. Yohanes tuh Injil paling unik. Itu Injil yang paling worth it banget tuh buat dibahas tuh Yohanes sebenarnya. Itu ngeroh banget, cocok banget sama karismatik tuh. Itu ya, Injil Yohanes itu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau enggak, silahkan yang mau ngobrol-ngobrol. Kita sudah beres ya, pas jam 8. Yang ketinggalan tenang, nanti gua upload. Oke? Oke. Ya. Jadi, tolong ya, jadilah orang Kristen yang membiarkan Injil itu tuh menyebar dengan cepat. Jangan malah jadi lambat gara-gara ada lu gitu loh. Gimana itu ya? Pas ada lu, malah orang jadi nggak pengen ikut Yesus. Jangan. Pada kita semua tuh udah ada kuncinya semua gitu. Ya, jangan 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 bawa apa sih? Jangan halangi orang datang kepada Tuhan. Apalagi dengan sikap kita. Siapa namanya nih Josh ya? Luar biasa. Bulat banget sih sekarang.